Oke guys, kita bahas PR lagi. Untuk nomor 5, 2x pangkat 2 dikurangi 13x tambah 15 pangkat x minus 3 sama dengan x kuadrat min 4x tambah 1 pangkat x minus 3 ya. Nah, ini bentuk yang pangkatnya sama, bukan basisnya yang sama, tapi pangkatnya yang sama. Pangkatnya yang sama berarti bentuk terakhir, yaitu yang ada dua cara ya, ada dua langkah. Nah, langkah yang pertama itu adalah fx sama dengan gx. Kita bisa langsung coret si pangkatnya. Pangkatnya udah sama. Berarti yang bawah tinggal disamain. Yang bawah disamainnya 2x kuadrat minus 13x ditambah 15. Itu harus sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 1. Ya, kemudian kita pindahkan semua yang ada di kanan ke sebelah kiri. Karena kemungkinan besar kita akan memfaktorkan. X kuadrat pindah ke kiri jadi minus. Sehingga sisanya tinggal x kuadrat aja. Min 4x pindah jadi plus 4x jadi min 9x, 15 pindah ke kiri jadi 14 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan untuk mendapatkan nilai x-nya. Jadi kita punya x minus 7, x minus 2. X sama dengan 7, x sama dengan 2. Dan ini dua-duanya langsung jawaban, tidak ada syarat ya. Nah yang kedua itu berarti pangkatnya. Pangkatnya itu harus 0 ya. Jadi x min 3 hx sama dengan, kalau di sana sih rumusnya hx sama dengan 0 ya. Jadi pangkatnya itu harus sama dengan 0. Berarti dapat x sama dengan 3. Kali ini kita harus cek. Cara ngeceknya itu si fx dan gx-nya nggak boleh 0. Jadi kita harus cek fx. Kita harus cek gx. 2x pangkat 3 2x pangkat 2 minus 13x ditambah 15, ini nggak boleh 0 ya kalau kita masukin x-nya 3. Berarti f3 sama dengan 2 kali 3 kuadrat 9 dikurangi 13 kali 3 ditambah 15, 0 nggak nih? 18 tambah 15, 33. 33 kurang 39, nggak 0 ya. Minus 6. 33 kurang 39, minus 6. Nah ini oke nih, nggak 0. Kan syaratnya tidak boleh 0, ini oke. Kemudian yang kedua gx. Gx-nya juga sama, nggak boleh 0. Berarti x kuadrat min 4x ditambah 1 ya tadi ya. Ditambah 1. Nah ini gx-nya. Kita masukin juga 3-nya jadi g3 sama dengan 3 kuadrat 9. 3 kali 4 12 ditambah 1 10 minus 2. Nah minus 2 juga nggak 0 berarti oke juga ya. Ini g3-nya oke. Karena dua-duanya oke, berarti ini juga jawaban. Sehingga jawabannya ada angka 2, ada angka 3, ada angka 7. Ini nomor 5 guys. Kemudian nomor 10, yang ditanya adalah jumlah akar-akar. Ini juga masih sama, pangkatnya yang sama ya. Kalau pangkatnya yang sama, berarti kita pakai caranya yang tadi. Yang pertama adalah si fx sama dengan gx ya, pangkatnya dicoret. Ini saya tulisin dulu rumusnya, fx sama dengan gx itu berarti x min 1 harus sama dengan 2x minus 3. Pindahin x-nya ke kanan jadi x, pindahin 3-nya ke kiri, min 1 tambah 3, 2. Jadi dapat x-nya sama dengan 2. Dan ini langsung jawaban. Kemudian yang kedua berarti si pangkatnya. Pangkatnya itu harus sama dengan 0. Atau kalau di rumus tulisannya hx sama dengan 0. Nah, ini harus difaktorkan berarti ya. Difaktorkan jadinya x minus 5 sama x minus 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat dua buah nilai x, yaitu x sama dengan 5 dan juga x sama dengan 2. Dan dua-duanya harus dicek. Cara ngeceknya sama kayak tadi. Cek. Untuk yang fx dulu. Fx-nya apa tadi? Fx-nya adalah x min 1. Gx-nya 2x min 3 ya. Gx-nya siapin dulu deh, 2x minus 3. Nah, kita tinggal masukin si x-nya 5. Karena tadi kita dapat x-nya 5, masukin ke sini. Jadinya apa? F5 sama dengan 5 kurang 1. Hasilnya 4. 4 itu bukan 0 kan? Berarti masih oke. Kalau 0, nggak boleh. Kalau 0 langsung gagal. Ini berarti G5. G5 sama dengan 2 kali 5, 10 kurang 3 sama dengan 7. Oke juga. Kalau oke, dua-duanya oke, berarti ini jawaban 5. Bagaimana dengan yang 2? Cek F1. Langsung ya, F2, sorry. Karena X-nya 2 berarti F2. F2 sama dengan X minus 1. X-nya ganti 2, 2 kurang 1 sama dengan 1, bukan 0. Berarti oke.
Kemudian cek yang GX, G2. G2 sama dengan 2X minus 3. Berarti G2-nya sama dengan 4 kurang 3, 1. Oke lagi. Dua-duanya oke. Kalau dua-duanya oke, berarti ini jawaban juga. X sama dengan 2. Oh, kebetulan 2-nya ada 2 buah nih. Ini sama ya. Kalau sama, berarti tulisnya satu kali aja. 2 dan 5. Oh, yang ditanya jumlah ya. Jumlah berarti 2 tambah 5, 7. B. Yang selanjutnya nomor 17, kali ini yang sama bagian bawahnya. Nah, kalau bagian bawahnya yang sama berarti 4 langkah. Langkah pertama adalah dicoret dulu si yang samanya, berarti tinggal pangkatnya aja. Pangkatnya adalah X min 5 sama dengan 2X tambah 1. Pindahin X-nya ke kanan, 2X kurang X jadi X, pindahin satunya ke kiri jadi minus 6. Dapat langsung jawaban. Nggak usah dicek ya, langkah nomor 1 nggak usah dicek. Nomor 2, itu syaratnya adalah yang si HX-nya sama dengan 1. HX sama dengan 1. Nah, untuk yang satu ini tidak ada syarat. Langsung aja jawaban juga, berarti 5X min 2 sama dengan 1. 5X sama dengan 3. X sama dengan 3/5 ya. Nah, ini juga langsung jawaban. Kemudian yang ketiga, untuk yang ketiga itu pangkatnya si 5X min 2-nya tetap ya. HX sama dengan 0. Yang ketiga adalah HX sama dengan 0, berarti 5X min 2 sama dengan 0. Berarti 5X sama dengan 2/5. X, salah ya, kecepatan guys. Langsung aja, X sama dengan 2/5 ya. Nah, udah dapat 2/5, yang kali ini ada syarat. Syaratnya apa? Si atasnya tuh harus lebih besar dari 0. Ya, yang mana yang atas? Yang fx sama yang gx. Cek syarat. Fx dulu. Fx sama dengan x minus 5. Kemudian kita punya gx-nya 2x tambah 1. Gx sama dengan 2x tambah 1. Dan ini semua harus dicek syaratnya ya. Masukin 2/5. Ketika kita masukin 2/5, itu berarti 2/5 kurang 5. Ini hasilnya negatif berapa nih? Ya, 25 minus 23/5 ya sama yang penyebut. Nah, ini aja udah negatif. Negatif itu artinya lebih kecil dari 0 kan ya? Harusnya lebih besar dari 0. Si fx-nya tuh harus lebih besar dari 0. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Ini udah gagal. Kalau udah gagal, berarti yang ini langsung bukan jawaban. Nggak usah cek lagi gx-nya. Yang ketiga adalah hx sama dengan min 1. Yang keempat, Langkah keempat, hx sama dengan min 1. Berarti 5x min 2 sama dengan min 1. 5x sama dengan 1. X sama dengan 1/5. Nah, untuk yang ini, itu syaratnya adalah si fx dan gx-nya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kita coba cari fx, kita coba cari gx. Fx-nya dulu. Fx berarti x minus 5. Masukin 1/5. Fx sama dengan 1/5 kurang 5. Hasilnya adalah minus guys. Minus 24 ya. Benar nggak? 24/5. Oke. Kemudian yang gx-nya. Gx-nya kalau kita masukin 1/5. Itu hasilnya adalah gx itu apa sih tadi? 2x tambah 1 ya. Masukin 1/5 jadinya 2 kali 1/5 ditambah 1. 2/5 ditambah 5/5. 5/5. 7/5. Oke. Nah, karena hasilnya itu pecahan, nah pecahan itu kita nggak bisa tentuin ya, dia genap-genap atau ganjil-ganjil, jadi kita mau nggak mau masukin ke soal. Oke, jadi 5x min 2-nya tadi kita udah bilang, 5x min 2 itu hx, hx-nya itu jadi min 1. Min 1 pangkat minus 24/5 ya. Jadi yang pertama yang gx itu jadinya minus 24/5 sama dengan min 1 pangkat 7/5. Pangkat 7/5. Nah, kayak gitu. Kemudian kita hitung. Cara ngitungnya gimana? Per 5 per 5. Per 5 itu artinya akar 5 kan? Akar 5 dari min 1 pangkat minus 24 sama dengan akar 5 dari min 1 pangkat 7 gitu.
Nah, ini jelas otomatis bakal berbeda karena dari sini kita bisa lihat yang satu pangkatnya genap, yang satu pangkatnya ganjil ya. Kalau gitu kenapa kita nggak lihat atasnya aja? Kenapa kita harus cobain ke jawaban? Kadang-kadang kalau bawahnya per 6, kalau misalnya kayak minus 25 per 6 gitu. Sama satu lagi 13 per 6. Kelihatannya sih oke ya, ganjil-ganjil. 25-nya ganjil, 13-nya ganjil. Tapi hati-hati ada per 6. Per 6 itu artinya akar 6 dari min 1. Emang boleh akar 6 dari min 1? Nggak boleh. Ya, jadi tetap kita harus cek jawaban. Kalau misalnya ada pecahan ya. Kalau angkanya pas sih ya ikutin aja genap-genap ganjil-ganjil. Nah, ini kita hitung dulu. Jadi akar 5 dari 1 per, ada pangkat negatif berarti 1 per min 1 pangkat 24 jadinya plus 1 sama dengan akar 5 dari minus 1. 1 sama dengan minus 1. Udah jelas beda ya. Kalau beda berarti ini bukan jawabannya. Yang seperlima bukan jawaban. Sehingga secara keseluruhan jawabannya cuma min 6 sama 3 per 5. Ya, selanjutnya nomor 18. Kali ini yang sama bagian bawahnya. Kalau bagian bawahnya berarti yang 4 ya. Yang 4. Oke, yuk. Langkah nomor 1. Fx sama dengan gx. Berarti 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 5. Pindahin x-nya kuadratnya ke kiri, jadinya 2x kuadrat ditambah 4x min 8 sama dengan 0. Kita bisa bagi 2 semua. Jadinya x kuadrat tambah 2x kurang 4 sama dengan 0. Oh my god. Kita harus faktorin. Nggak bisa ya, nggak bisa difaktorin. Berarti pakai rumus ABC. Ya, kadang-kadang kalau di buku cetak kayak gini ya. Rumusnya apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B berarti minus 2 plus minus akar B kuadrat berarti 4 dikurangi 4 kali A-nya 2 kali C-nya min 8. Kemudian per 2 kali A-nya 1. Jadi hasilnya, salah, bukan 8 ya. Oh, salah semua guys. A-nya 1. Hampir aja. C-nya min 4. Oke. Sama dengan min 2 plus minus akar 20 ya. Itu 20 per 2. Terus kita sederhanain jadi min 2 plus minus 2 akar 5 per 2 dibagi 2 berarti kita dapat min 1 plus minus akar 5. Nah, berarti jawabannya dari sini ada 2. Ada x sama dengan min 1 plus akar 5. Ada x sama dengan min 1 min akar 5. Dan dua-duanya merupakan jawaban. Nggak ada syarat kan? Kalau nggak ada syarat berarti langsung jawaban. Itu langkah pertama guys. Langkah nomor 2 itu si hx-nya. Hx-nya harus sama dengan, salah. Betul-betul hx. Hx itu yang bawah ya. Biasanya saya nggak pernah ngafalin rumus hx, gx ya. Pakai logika aja. X min 5-nya harus sama dengan 1 guys. Berarti x sama dengan 6. Nah, kalau udah x sama dengan 6, ini juga langsung jawaban. Untuk yang pertama, x sama dengan 1, hx sama dengan 1 itu langsung jawaban. Yang nomor 3, hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0 berarti si x minus 5-nya sama dengan 0, berarti x sama dengan 5. Nah, ini harus dicek ya. Ceknya fx-nya harus lebih besar dari 0, gx-nya harus lebih besar dari 0. Fx-nya 3x kuadrat ditambah 5x kurang 3, gx-nya itu x kuadrat minus x tambah 5. Ini udah jelas ya, udah kelihatan lebih besar dari 0. Tapi kita cek aja, F5 sama dengan 5 dikuadratin 25 kali 3, 75 tambah 25 tuh udah 100 lebih. 100 dikurangi 3, 97 tuh. 97 lebih besar dari 0 ya. Kalau lebih besar dari 0 berarti oke. Kemudian yang G5. G5 sama dengan 25 kurangi 5 tambah 5, hasilnya 25. 25 juga lebih besar dari 0, berarti oke juga. Nah, karena ini oke, berarti jawabannya 5 diambil. Yang nomor 4. Nomor 4, hx sama dengan min 1. Berarti x minus 5 sama dengan min 1. X sama dengan 5. Lagi. 5 kan tadi udah diambil ya. Nah, ini kita cek nih. Kalau 5 yang ini nggak diambil, bahaya nih. Cek.
Duh, salah guys, 4 4. Ngaco ya, pantesan nggak mungkin sama ya, harusnya beda. Oke, X-nya 4. Cara ngeceknya, fx harus genap, ganjil. Kalau fx-nya genap, gx-nya harus genap. Kalau fx-nya ganjil, harus ganjil. Yuk, fx 3x kuadrat tambah 5x kurang 3, gx-nya x kuadrat min x tambah 5. Masukin x-nya 4 yuk. F4. F4 berarti 4 kuadratin 16 kali 3 48 ditambah 20 kurang 3, hasilnya 17 50 65 65. Ini syaratnya apa? Oh, genap-genap ya, ini ganjil guys, ini ganjil. Nah, kalau yang G4 masukin 4 ke sini, hasilnya 16 dikurangi 4 ditambah 5, 12 tambah 5 17. Nah, ini ganjil juga, dua-duanya ganjil ya. Kalau dua-duanya ganjil berarti oke, si 4-nya diambil. Jawabannya ada banyak. Ada apa aja? Min 1 plus akar 5, min 1 plus akar 5, atau bisa min 1 min akar 5, atau bisa juga tadi apa? 6 5 4 4 5 6. Tuh, ada banyak ya. Lanjut lagi. Ya, lanjut lagi nomor 19. Kali ini yang sama bagian pangkatnya. Bawahnya beda ya. Kalau bawahnya beda, pangkatnya sama, berarti yang dua langkah. Langkah pertama, fx sama dengan gx, berarti x kuadrat minus 2x minus 1, itu sama dengan 2 min x kuadrat. Yuk, pindahin semua ke sebelah kiri. Jadinya x kuadrat tambah x kuadrat, 2x kuadrat. Ini jadi min x, min 2x tambah x, min x, min 1 min 2, min 3. Kemudian kita bisa faktorkan. Ini jadi 2x, ini jadi x, 3 sini, 1 sini mau jadi minus, ini min, ini plus. Berarti x-nya dapatnya 3/2, dapat x sama dengan min 1. Dan ini langsung dua-duanya jawaban. Terus yang kedua, si hx-nya ya, betul. Hx-nya tuh yang bagian atas, dia harus jadi 0. Hx sama dengan 0. Itu berarti x kuadrat min 1 harus sama dengan 0, dibagi 2, difaktorin. Jadinya x plus 1 sama x min 1 sama dengan 0. Dari sini dapat x sama dengan min 1, dari sini dapat x sama dengan 1. Dan dua-duanya kita harus cek ke fx dan gx. Cara ngeceknya gimana? Oke, jadi kita cek ya. Cek dulu si fx-nya. Itu nggak boleh 0, berarti fx sama dengan x kuadrat min 2x min 1. Kemudian ada gx sama dengan 2 min x kuadrat. Kita masukin min 1, cobain. F dalam kurung min 1 sama dengan min 1 dikuadratin 1. Min 2 kali min 1, 2. Min 1, ini hasilnya 2. 2 bukan 0 ya. Karena dia bukan 0, berarti oke. Terus yang selanjutnya gx, berarti g min 1. G min 1 sama dengan 2 tambah 1 dikurangin min 1 dikuadratin 1. Ini juga hasilnya 2. Berarti masih oke. Yang ini oke. Kalau yang satu coba fx sama dengan, langsung aja ya, di fx-nya lihat di sebelah kiri. F dalam kurung min 1 sama dengan, salah, kali ini F dalam kurung 1. F dalam kurung 1 sama dengan 1 kuadrat 1 kurangi 2 kurangi 1. Min 2, masih oke. Kemudian yang gx, g1 sama dengan 2 kurang 1 kurang 1. Nah, ini 0. Ini nggak boleh. Karena ini nggak boleh, berarti yang 1 nggak boleh jadi jawaban. Gitu ya. Ya, selanjutnya nomor 20. Ini bagian atasnya yang sama. Kalau bagian atasnya yang sama, berarti yang dua langkah ya. Yang pertama adalah si fx sama dengan gx, x kuadrat minus 4x ditambah 3. Sama dengan 2x minus 5. Kemudian pindahin ke sebelah kiri, x kuadrat minus 4x minus 2x minus 6x. 5-nya pindah ke kiri jadi plus 5, jadi plus 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti menjadi x min 2 sama x min 4 sama dengan 0. Kita dapat x sama dengan 2, kita dapat x sama dengan 4. Dan ini dua-duanya langsung jawaban. Kemudian yang nomor 2. Untuk nomor 2 kita punya hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0 berarti yang pangkatnya ya. Pangkatnya x kuadrat ditambah 2x minus 15 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. 5 sama 3 plus 5. Kemudian di sini x min 3.
Jadi kita dapat X sama dengan minus 5, kita dapat X sama dengan 3, dan dua-duanya harus dicek ke Fx dan Gx. Fx-nya apa? Fx-nya sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3, Gx-nya 2X min 5. 2X minus 5. Nah, kita cek untuk X sama dengan minus 5. Masukin ke sini. Jadi hasilnya 25 ditambah 20 ditambah 3. Hasilnya adalah 48. Dan 48 kita tahu dia bukan 0. Kalau bukan 0 berarti oke. Kalau yang masukin ke sini jadinya 2 kali min 5 min 10 min 5 min 15. Min 15 juga kita tahu dia bukan 0. Berarti masih oke. Karena dia dua-duanya oke, X min 5 diambil sebagai jawaban. Bagaimana dengan yang X sama dengan 3? Kita coba masukin F3. F3 berarti 3 dikuadratin 9. 9 kurang 12 tambah 3. Nah, ini 0. 0 tidak oke ya. Tidak oke, karena nggak boleh 0 dia bilang. Nggak oke berarti ini nggak boleh diambil. Jadi jawabannya cuma min 5, 2 sama 4. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu pertidaksamaan eksponen. Untuk pertidaksamaan eksponen nomor 1 itu gampang banget. Cuman hati-hati, kita lihat setengahnya dulu. Setengahnya diubah jadi 2 pangkat min 1. Ya, seperti ini. Kemudian jadi X kuadrat tambah 2X minus 8. Kemudian ada tanda lebih besar. Ini juga jadi 2 pangkat min 1. Pangkat lagi X minus 2. Nah, kita kaliin dulu jadi 2 pangkat min X kuadrat min 2X tambah 8. Lebih besar dari 2 pangkat min X ditambah 2. Duanya udah sama, kita coret. Sehingga hasilnya min X kuadrat min 2X tambah 8. Lebih besar dari min X ditambah 2. Kita bisa pindahin ke sebelah kiri semua. Sehingga menjadi min X kuadrat. Jadi min X, jadi plus 6. Lebih besar dari 0. X kuadratnya biasanya positif, jadi kita kali min 1 semua. X kuadrat tambah X min 6 lebih kecil ya, karena dikali minus berarti lebih kecil dari 0. Kemudian kita faktorkan. Hati-hati, karena di sini ada X kuadrat, berarti caranya menggunakan pertidaksamaan kuadrat yang belum kalian pelajari, tapi saya udah ajarin pakai yang benar salah itu ya. Ditambah 3 X minus 2, jadi setiap kali ada pemfaktoran, kemudian ada tanda lebih kecil lebih besar, kita dapetin dulu X-nya. Wajib seperti itu. X sama dengan, bukan lebih kecil ya. X sama dengan min 3, X sama dengan 2. Kemudian bikin garis bilangan, ada angka min 3, ada angka 2, dua-duanya bolong karena nggak ada tanda sama dengan. Kemudian kita harus uji untuk X sama dengan 0, masukin ke sini, jadi hasilnya 0 tambah 3, 3, 0 dikurang 2, min 2, lebih kecil dari 0, min 6 lebih kecil dari 0, benar ya? Benar. Kalau benar, kamu cari nolnya dari mana? Di sini. Berarti di sini benar. Loncat titik jadi salah. Loncat titik lagi ke sebelah kiri jadi salah lagi. Yang kita arsir selalu yang benar. Berarti yang ini. Nah, ini kalau kalian lihat kejepit antara min 3 sama 2. Berarti kita tulis min 3 lebih kecil X lebih kecil 2. Selesai. Ini jawabannya. Yang selanjutnya nomor 2, ini angkanya udah sama, 6 sama 6, berarti tinggal kita coret. Langsung jadi X kuadrat min X min 5 lebih kecil dari X min 2 ya. Pindahin ke sebelah kiri, jadinya X kuadrat minus 2X minus 3 lebih kecil dari 0. Ini bisa kita faktorkan. X sama X, kemudian 3 sama 1, mau jadi min 2 berarti min sama plus lebih kecil dari 0. Nah, ini soalnya kayak itu ya, nggak diurutin dari yang gampang ke yang susah, tiba-tiba X kuadrat. Nah, pokoknya gini, kalian tahu kalau ada X kuadrat terus ada lebih kecil atau lebih besar, caranya harus seperti ini ya, nggak boleh langsung jawabannya lebih kecil, nggak boleh. Ini ada angka min 1, di sini ada angka 3, kemudian kita harus uji X sama dengan 0, masukin ke sini, jadi hasilnya minus 3 ditambah 1 lebih kecil dari 0, salah, minus 3 dikali plus 1. Jadi hasilnya min 3 lebih kecil dari 0. Ini benar ya. Benar. Kalau benar berarti yang ada nolnya benar. Ada 0, ini benar. Benar, berarti ini salah. Yang diambil yang benar. Nih, berarti jawabannya min 1 lebih kecil X lebih kecil
3. Kejepit lagi. Lanjut lagi nomor 3. Untuk nomor 3 kita udah masuk ke bentuk yang terakhir ya, 2 pangkat 2x minus 3 kali. Ini kita pisah dulu jadi 2 pangkat x kali 2 pangkat 1 ditambah 8 lebih besar dari 0. Kalian ikutin langkah-langkahnya. Ini kita misalkan sebagai A. Misal 2 pangkat x-nya itu sebagai A. Sehingga saya mempunyai A kuadrat dikurangi 3 kali 2, 6A ditambah 8 lebih besar dari 0. Nah, setelah ini kita ikutin langkahnya juga, harus difaktorin dulu. A sama A lebih besar dari 0, 4 sama 2, minus sama minus, dapat A sama dengan dulu, jangan lebih besar. A sama dengan 2. Gambar garis bilangan, ada angka 2, ada angka 4. Uji lagi. Uji untuk A sama dengan 0. Masukin ke sini, 0 kurang 4, minus 4. 0 kurang 2, minus 2, lebih besar dari 0. 8 lebih besar dari 0, betul. Berarti angka 0-nya ada di mana? Angka 0 ada di sana dan dia benar ya tadi ya. Benar. Berarti di sini benar. Di sini salah, di sini benar. Yang diarsir adalah bagian yang benar. Berarti ini sama ini. Tulis lagi, ganti lagi, nanti A-nya A lebih kecil dari 2 atau A lebih besar dari 4. Belum selesai, kita harus ganti lagi si A-nya jadi 2 pangkat X. Ganti jadi 2 pangkat X lebih kecil dari 2 pangkat 1. 2 pangkat X lebih besar dari 4. 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2. 2-nya udah sama, kita bisa coret semua. Sehingga hasilnya X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 2. X lebih kecil dari 1, X lebih besar dari 2. Lanjut lagi nomor 4. Kali ini kita punya bentuk yang paling sederhana, x kuadrat min 2x minus 5, di mana sebelah kanannya angka ya, 3 pangkat 3. Ketiganya udah sama, coret aja, tapi pengerjaannya tetap panjang ya, karena dia mainnya kuadrat sih. Nggak tahu buku ini seneng banget main kuadrat ya. Min 2x minus 8 lebih kecil dari 0, difaktorin, berarti jadi x minus 4, x tambah 2, lebih kecil dari 0, dapetin x-nya, x sama dengan 4, x sama dengan minus 2, bikin garis bilangan, min 2 sama 4, terus uji untuk x sama dengan 0, masukin ke sini, 0 kurang 4, min 4, 0 tambah 2, 2, lebih kecil dari 0, minus 8, lebih kecil dari 0, ini benar ya, benar, berarti 0-nya ada di sini, dan dia benar, berarti loncat jadi salah, benarnya diarsir. Sehingga jawabannya adalah min 2 lebih kecil X lebih kecil dari 4. Lanjut nomor 5. Untuk nomor 5 ini bentuk yang terakhir. Sebelum kita masuk ke bentuk terakhirnya, kita pisah dulu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 2X ditambah 2 lebih besar dari 17 per 2 pangkat X. Oke. Kemudian 2 pangkat 3 jadi 8. 2 pangkat min 2X-nya jadi 2 pangkat 2X dikebawahin ya. Tambah 2 lebih besar dari 17 per 2 pangkat X. Nah, sampai sini mau langsung dimisalin boleh, mau dikali dulu sama 2 pangkat 2X boleh. Saya lebih seneng langsung misalin. Misalin 2 pangkat X sama dengan A. Jadi hasilnya 8 per A, tapi masih ada pangkat 2-nya, ditambah 2 lebih besar dari 17 per A. Udah kayak gitu, baru kita kali sama A kuadrat. Nah, sebenarnya di sini itu ada larangan agar si A-nya itu nggak boleh dikali sama A kuadrat. Tapi kalian belum belajar ya. Jadi untuk sementara kita pending dulu di sini sampai kalian belajar pertidaksamaan kuadrat di bab 3 nanti. Matematika wajib. Jadi sementara ini nggak bisa dikerjakan ya. Ya, lanjut nomor 6. Untuk nomor 6 kita punya 49. 49-nya langsung kita ubah jadi 7 pangkat 2 ya. 7 pangkat 2. Pangkat lagi 2 min 3x lebih kecil dari 1 per 343. 343 itu 7 pangkat 3 ya. 49 kali 7 280 ya, betul. Oke. Terus jadinya 7 pangkat kaliin, pangkat ketemu pangkat dikaliin min 6x lebih kecil dari, ini naikin ke atas 7 pangkat minus 3. Kamu lihat 7-nya udah lebih besar dari 1, berarti boleh langsung dicoret. 4 min 6x lebih kecil dari minus 3. Min 6x, pindahin 4-nya ke sana jadi minus 7.
X lebih besar dari 7/6 ya. Dibagi min 6 berarti tandanya berubah jadi lebih besar. Ya, selanjutnya nomor 7, balik lagi ke persamaan kuadrat, guys. Ya, buku ini seneng banget sih sama persamaan kuadrat ya, padahal belum diajarin. Lebih kecil dari 5 pangkat minus 3. Coret 5-nya. Kemudian min 3-nya pindah ke kiri seperti biasa, x kuadrat min 7x pindah ke kiri jadi plus 3 jadi min 15 lebih kecil dari 0. Kemudian kita faktorin langsung. Udah bisa nih 2x sama x lebih kecil dari 0. 15 5 kali 3. 5-nya di sini terbalik. Ya, 5-nya di sini, 3-nya di sini minus plus. Oke, 3x min 10 plus 7. Oke, x mana min 3/2. X sama dengan 5, kita bikin garis bilangan, ada angka min 3/2, ada angka 5, kita uji lagi, uji X sama dengan 0, masukin ke sini, jadi hasilnya 3, ini hasilnya minus 5, lebih kecil dari 0, minus 15, lebih kecil dari 0, ini benar. Nah, kita tinggal cari 0-nya dari mana, 0 di sini, berarti ini benar semua, ini salah, ini salah, kita arsir yang benar. Berarti min 3/2 lebih kecil X lebih kecil dari 5. Ini jawabannya. Ya, selanjutnya nomor 8. Ini ada sepertiga. Sepertiga kita ubah jadi 3 pangkat min 1 dulu. Kemudian 2X minus 4 lebih kecil dari akar 3 pangkat 3 untuk 27. 3 pangkat X plus 1. Yang kanan kita pelan-pelan dulu ya, takutnya ceroboh. 3 pangkat ketemu pangkat jadinya kali min 2x tambah 4 lebih kecil dari 3 pangkat 3 dikurang x tambah 1 ya. Pangkat dibagi berarti dikurang, terus akarnya saya ubah jadi per 2. Kayak gitu. 3 pangkat min 2x tambah 4 lebih kecil dari 3 pangkat 3 kurang 1 itu 2. Min x masuk ke dalam jadi min x 2 gitu. 3-nya udah sama, kita coret. Sehingga hasilnya min 2x tambah 4 lebih kecil dari 2 min x per 2. Kita kali 2, kali silang, jadinya minus 4x tambah 8 lebih kecil dari 2 min x. X-nya ke kiri, jadi min 3x, 8-nya ke kanan, jadi minus 6. X min 6 bagi min 3, 2. Min 6 bagi min 3 bagi min. Berarti tandanya berubah. X lebih besar dari 2. Kemudian nomor 9, soalnya seperti ini, kita ubah dulu 27-nya. Pelan-pelan aja, akar 3, 1/27 itu 3 pangkat 3. Pangkat lagi 2x, lebih besar dari 9-nya 3 pangkat 2. Pangkat lagi x, pangkat lagi 3. Per 81 itu 3 pangkat 4. Ada pangkat lagi 3 min x. Oke, kita coba sederhanain lagi ya. Ini akar 3 dari 3 pangkat 6x. 3 kali 2x itu 6x. Naikin ke atas jadi min 6x. Lebih besar dari 3 pangkat 2 pangkat x lagi. Jadi kali 2x. Kali ini jadi 6x. Bawahnya jadi 3 pangkat 3 kali 4, 12. Kurangi 4 kali x, 4x. Selanjutnya adalah si sebelah kirinya 3 pangkat minus 6x per 3. Karena ada akar 3. Yang kanannya kita kurangin jadinya 6x kurangi min 4x jadi 10x, 0 kurangi 12 min 12. 3-nya udah sama, kita coret. Ini jadi min 2x, 6 bagi 3 ya. 10-nya pindah ke kiri, min 10x lebih besar dari minus 12. Minus 12x lebih besar dari minus 12. X lebih kecil dari min 12 bagi min 12, itu hasilnya 1. X lebih kecil dari 1. Untuk nomor 10, 0,25-nya diubah jadi 1/4 dulu. Kita tahu 0,25 itu 25 per 100. 25 per 100 jadinya 1/4. Terus yang 2-nya saya mau pindahin ke kanan. Jadi 2 pangkat 15 min 2x min x kuadrat ya. Yang tadinya min 2 pindah jadi plus. Kemudian 4-nya jadi 2 pangkat min 2. 3x minus x kuadrat lebih kecil sama dengan 2 pangkat 15 kurangi 2x kurangin x kuadrat. 2-nya udah sama, kita coret ya. Ini harusnya kaliin dulu, jadinya minus 6x tambah 2x kuadrat lebih kecil sama dengan 15 dikurangin 2x kurangin 2x kurangin x kuadrat. Pindahin semua ke sebelah kiri.
3x kuadrat minus 4x minus 15 lebih kecil sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan menjadi 3x sama x, 5 sama 3 ya. 5-nya di sini, 3-nya di sini, 9 minus ini plus. X sama dengan minus 5 per 3, X sama dengan 3. Tapi hati-hati ada lebih kecil, berarti kita harus gambar garis bilangan. Oke, gambar garis bilangannya. Ada angka min 5 per 3, ada angka 3, kali ini diwarna karena ada sama dengan. Terus uji X sama dengan 0, masukin ke sini. Jadi hasilnya 5 dikali minus 3 lebih kecil sama dengan 0. Minus 15 lebih kecil dari 0, betul. Ini hasilnya benar. Berarti 0-nya ada di sini dan ini benar, ini salah, ini salah. Yang dihasil pasti yang benar. Kejepit lagi, min 5 per 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Oke guys, ini udah selesai hari ini pembahasannya sampai sini. Kita siap-siap ulangan, nanti latihan ulangan dulu ya. Thank you, dadah.